Oke, di video kali ini aku pengen cerita lagi ke kalian gimana caraku supaya nggak burn out waktu ngonten. Di video ini aku pengen cerita ya kayak biasa ya, no edit, cerita santai-santai aja, ngobrol bareng kalian. Jadi ini videonya cuma aku edit bagian awal sama endingnya doang. Di sini aku kepikiran pengen ceritain ke kalian gimana sih caraku supaya aku tuh nggak burn out waktu ngonten. Karena aku yakin ini orang-orang apalagi yang baru mulai waktu ngonten itu pasti bakalan ada titik burnout-nya, ada titik jenuhnya, ada titik capeknya, ada titik stresnya waktu ngonten. Apalagi kalau misalkan ngontennya itu nggak rame-rame gitu kan. Jadi, ini yang pertama dulu ya, gimana caraku supaya nggak burnout. Yang pertama, itu aku ngontennya aku jadwalin. Jadi kalau misalkan aku mau ngonten, aku buat dulu nih kayak jadwal. Kalau sekarang aku bikin itu pakai Notion. Ini no endorse ya. Jadi emang aku pakainya Notion. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada Notion, kalian bisa bikinnya itu di notes HP atau di buku aja. Karena kalau dulu nih aku ngonten awal-awal, emang aku tulis di buku. Jadi jadwalku hari ini mau ngonten apa, besok apa, lusa apa. Jadi aku bikin jadwal. Konten hari ini itu apa aja yang bakal diupload, konten besok bakalan diupload apa aja, konten lusa itu bakalan diupload apa aja. Jadi aku bener-bener bikin jadwalnya kayak gimana. Terus dalam satu hari itu biasa aku scripting konten. Jadi kayak konten sekarang yang kalian nonton nih, ini aku udah buatnya sebulan yang lalu atau bahkan 2 bulan yang lalu. Jadi bener-bener udah aku buat dari sebelum-sebelumnya karena ini kayak konten basic yang pengen aku cerita-cerita aja ke kalian. Jadi buat kontennya itu simple. Makanya dari satu hari nih aku scripting konten, itu bener-bener aku udah kayak buat jadwalnya itu apa aja yang mau diupload kontennya mulai dari YouTube, TikTok sama Shopee. Jadi aku buat jadwalnya kayak gitu. Ini untuk Instagram juga aku ada kepikiran ya. Cuman emang lebih personal untuk Instagram. Aku masih mikirin gimana rencana untuk Instagramnya. Jadi aku bikin jadwalnya dalam satu hari, kontennya apa aja. Terus setelahnya kalau misalkan udah scripting konten nih, kalau misalkan satu hari itu bisa kelar kayak setengah hari untuk scripting, sore atau siang sampai malam, itu aku bakalan full shooting. Kalau misalnya nggak kelar hari itu, besok aku full shooting lagi. Kalau udah kelar full shooting, baru tuh setelahnya editing. Setelah editing, ya udah tinggal di-upload doang. Jadi di hari lain, itu aku bisa ngerjain hal yang lainnya. Jadi nggak cuman sekedar konten, tiap hari harus scripting, tiap hari harus take video, tiap hari harus ngedit video. Jadi nggak kayak gitu. Jadi aku bener-bener bikin jadwalnya. Di awal itu aku scripting, terus aku bikin videonya, habis itu baru aku editing. Jadi bener-bener aku bikin jadwalnya supaya menghindari stres. Karena kalau misalkan aku ngerjainnya tiap hari gitu-gitu terus, aku pasti bakalan burn out, kecapean, dan jenuh. Sedangkan kalau aku bikinnya sekali-kali gitu ya, aku sering bilang itu kayak sekali-kali bikin videonya, itu di hari lain aku bisa ngerjain hal yang lainnya, bisa belajar, bisa jalan-jalan. Pokoknya nggak ada urusan sama masalah perkontenan, tinggal di-upload doang. Terus, gimana cara aku nggak burn out? Yang kedua, itu aku nggak pernah mikirin apapun kata-kata negatif dari orang-orang. Entah itu dari orang terdekatku, dari keluargaku, dari teman-temanku, dari apapun, netizen pun itu aku bener-bener nggak terlalu mikirin omongan negatifnya. Kalau misalkan omongannya itu untuk mengkritik lebih baik, misalkan mereka ngasih tahu, oh kurangnya di sini nih, harusnya gini. It's okay, karena itu buat pembelajaran kita juga kan. Karena kita pasti nggak tahu nih, di sudut mana kita ada kurangnya, di bagian ini kita kurangnya, kita nggak tahu. Bisa jadi orang lain yang ngelihatnya dan kritikannya itu emang membangun. Beda sama orang-orang yang kritiknya itu cuman buat ngejatuhin. Yang komen itu cuman buat ngerendahin doang, itu beda banget. Kalau misalkan tipikal komennya kayak gitu, aku bakalan nggak terlalu pusingin karena itu bukan hal yang bisa dikontrol. Jadi kayak ya udah gitu loh. Misalkan ada yang bilang, "Ah, apa nih kontennya gini nih, jelek nih. Ah, apaan kamu nih ngomongnya nggak jelas gini. Ah, apaan kamu nih ngomongnya dasar orang ini." Ya udah, aku nggak bisa kontrol nih. Sama kayak kalian yang nonton, aku nggak bisa kontrol kalian mau komen apa soal kontenku. Ya udah, aku lebih kayak ya udahan gitu loh. Ya udah, karena aku nggak bisa kontrol. Terus gimana cara aku nggak burn out? Yang ketiga, yang terakhir kayaknya nih ya, karena aku nggak buat skripnya. Jadi yang terakhir, gimana aku nggak burn out? Yang ketiga, itu tuh aku nggak terlalu pusingin masalah view.
bener-bener aku kayak ya udah aku upload, oh dapat view-nya cuman sekian, ya udah gitu loh. Tinggal oh ini harus dibenahin bagian ini, ya sudah. Kalau misalkan aku kayak pusingin masalah view, aduh aku stres nih, kok bisa-bisanya ya sekarang aku dapat view-nya cuman 100, kemarin bisa tembus 1000, bisa tembus puluhan ribu, kok sekarang cuman 100 ya, waduh kenapa ya orang-orang gini-gini. Jadi stres sendiri gitu loh. Padahal itu kan nggak bisa dikontrol juga ya. Jadi kayak ya udah gitu lah. Aku nggak terlalu pusingin masalah view. Yang penting kita udah tahu view kita segini. Ya udah, kita cari tahu kira-kira yang masalah bagian apanya, yang kurang bagian apa. Terus ya udah bikin ulang lagi, remake lagi, bikin konten lagi, belajar lagi. Daripada kita cuman fokus ke masalah view-nya cuman 100, terus kita nggak mau belajar lagi, nggak mau nyoba lagi. Itu kan ujung-ujungnya kita sendiri yang stres. Mending kita fokus gimana penyelesaiannya, solusinya itu lebih baik. Bukan dalam hal konten aja ya, dalam hal yang lain juga. Menurut aku kalian gak usah terlalu pusingin hal yang gak bisa dikontrol. Mending kalian fokus ke hal yang bisa dikontrol aja. Menurut aku kayak gitu sih. Jadi itu tuh menurut aku gimana caranya nggak burn out waktu bikin konten. Selebihnya mungkin kalian bisa refreshing, liburan, kalian bisa nonton film yang kalian suka, kalian bisa makan makanan yang kalian suka. Pokoknya apapun yang buat kalian seneng, atau mungkin kalian suka olahraga, kalian bisa olahraga juga kalau misalkan kalian lagi stres. Jadi menurut aku itu tuh, gimana caraku supaya nggak burn out waktu lagi ngonten. Kalau kalian itu gimana menurutnya? Menurut kalian itu gimana? Coba kalian cerita di kolom komentarnya. Ini kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Supaya aku semangat terus nih buat bikin konten ke kalian setiap harinya. Jadi segitu aja videoku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys. Dah!